Pemerintah Kabupaten Waikanan Rabu pagi memulai vaksinasi anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Salah satunya digelar kepada para siswa SD Negeri 1 Setia Negara Kecamatan Baradatu. Yuk, masuk. Untuk mencegah kerumunan, jadwal vaksinasi dibagi 3 gelombang dari pagi hingga siang. Vaksinasi berjalan lancar dengan bantuan tentara dan polisi. Vaksinasi anak tersebut bagian dari persiapan akan digelarnya pembelajaran tatap muka atau PTM 100%. Ini adalah bagian upaya kita juga untuk mengejar cakupan itu. Kemudian yang kedua tentu ini untuk mengamankan juga ya. Tatap muka ini kan terus dibuka. Mudah-mudahan anak-anak yang sudah tervaksin ini ya bisa terhindar dari virus corona. Apalagi sekarang ada varian baru Omikron yang kita nggak tahu. Tapi mudah-mudahan nggak masuk ke Waikanan. SD Negeri 1 Setia Negara Baradatu terdapat 370 siswa. Namun yang berhasil disuntik vaksin hanya 320 siswa. 20 siswa diantaranya belum divaksin karena tidak diizinkan oleh orang tuanya, sementara sisanya belum divaksin karena sedang sakit. Terrealisasi 320 siswa dengan alasan yang 40 itu penolakan terkait dengan kondisi kesehatan siswa. Kemudian yang 20 itu penolakan orang tua wali bahwa anaknya tidak boleh divaksin. Menurut SK 4 Menteri itu setelah ada perintah vaksin kemudian siswa tersebut itu tidak mematuhi dengan tidak ada alasan yang mendasar, itu sementara setelah nanti dilaksanakan tatap muka secara maksimal itu anak tersebut belum diperkenankan untuk mengikuti tatap muka itu. Anak yang belum divaksin dilarang mengikuti pembelajaran tatap muka. Pemerintah dan guru meminta kesadaran masyarakat agar mengizinkan putra-putrinya divaksin. Tujuannya untuk mengantisipasi gejala yang parah saat tertular COVID-19 sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan nyaman. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan. Hadap sini aja, hadap sini. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Rabu pagi memulai vaksinasi anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Salah satu lokasi vaksinasi yakni SD Negeri Wates Bumi Ratu Nubang. Vaksinasi di hari pertama ini berjalan lancar dengan dibantu tentara dan polisi. Petugas menyediakan 456 dosis vaksin jenis Sinovac. Ini hari pertama tanggal 5 Januari 2022 ini. Sedangkan untuk varian sendiri yang dipakai apa itu? Untuk varian yang dipakai kita menggunakan vaksin Sinovac. Untuk anak-anak kita anjurkan usia 6 sampai 11 tahun. Untuk mencegah kerumunan, jadwal vaksinasi dibagi 3 gelombang dari pagi hingga siang. Serta vaksinasi diwajibkan mendapat izin dari orang tuanya. Berikan arahan dan kami berikan himbauan karena vaksin ini sangat penting untuk anak-anak. Kaitannya dengan COVID, kami semua dari pihak sekolah maupun dari orang tua wali dan siswa itu sudah benar-benar jenuh dan ingin supaya COVID ini lekas berlalu dan bisa belajar normal seperti semula. Secepat mungkin kami untuk menyelesaikan 138.000 ini anak-anak, kami sudah mendatakan kepada sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah untuk segera bisa dilakukan vaksin. Vaksinasi anak usia 6 sampai dengan 11 tahun di Lampung Tengah baru dimulai setelah tercapainya target vaksinasi 70% bagi orang dewasa. Target anak-anak yang akan divaksin di Lampung Tengah sebanyak 138.000 orang. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Usai libur panjang Natal dan Tahun Baru tahun 2022, Dinas Kesehatan Tulang Bawang menyatakan tidak ada penambahan pasien COVID-19 maupun varian baru Omikron. Hal itu terungkap setelah Pemkab Tulang Bawang menggelar evaluasi bersama Satuan Tugas COVID-19 Rabu pagi. Tidak adanya warga Tulang Bawang yang terpapar COVID-19 diduga karena adanya larangan keluar daerah.
Selain itu, sekitar 70% warganya sudah divaksin, baik tahap pertama maupun kedua, serta ketatnya imbauan dan teguran pada warga yang melanggar protokol kesehatan di tempat wisata keluarga. Kabupaten Tulang Bawang hingga hari ini tidak ada penambahan kasus COVID-19. Setelah Nataru, kita lakukan evaluasi bersama dengan tim Satgas COVID-19 Kabupaten Tulang Bawang. Alhamdulillah di Kabupaten Tulang Bawang tidak ada penambahan kasus COVID-19. Bahkan di rumah sakit kosong, tidak ada pasien yang dirawat dengan COVID-19. Satgas COVID-19 Tulang Bawang berjanji tidak akan lengah. Pengetatan protokol kesehatan akan terus dilakukan, khususnya pada lokasi rawan kerumunan serta mengejar target vaksinasi 100% pada pertengahan tahun ini. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Seekor ular sanca sepanjang hampir 3 meter masuk ke rumah warga yang masih terendam banjir di Desa Labuhan Permai, Kecamatan Wai, Serdang, Mesuji. Ular tersebut ditangkap warga beramai-ramai. Ular berhasil ditangkap sebelum melukai warga. Ular tersebut diduga naik ke rumah panggung terbawa oleh genangan air. Ular kemudian dilepaskan lagi ke perkebunan sawit yang jauh dari permukiman. Oh iya Pak, ditangkap ramai semalam. Apa sering terjadi Pak kalau banjir jenis binatang melata itu masuk ke rumah warga? Iya Pak, seringan kebanyakan itu kan ular-ular seperti sekarang itu. Ular itu berada di mana Pak? Ular itu udah dibawa ke ini Pak, kami tangkap ramai itu udah dibawa ke jauh dari pemukiman desa. Desa Labuhan Permai, Mesuji telah terendam banjir hampir selama sepekan. Hingga Rabu siang banjir belum surut. Banjir akibat tanggul di pinggir sungai jebol serta tingginya curah hujan. Mustaqim melaporkan dari Mesuji.